Halo, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi di Summary Daily Bible School, dan ini kelas yang kedua, dan pelajaran ini berjudul Di Dalam Saya Tidak Ada Yang Baik. Kita baca di Roma 3 ayat 10. Dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang righteous. Tidak satupun. Kata tidak yang diulang 2 kali ini menekankan pada kita, bila kamu pikir setelah saya bilang tidak ada yang righteous, lalu kamu pikir, masa sih tidak ada yang righteous? Atau kamu pikir ada yang righteous? Lalu ayat ini menjawab pertanyaan kamu, no. Artinya jangan pikir satupun ada yang righteous. Dan kita baca di ayat 12, tidak ada yang di dalam jalur, dan tidak ada yang berbuat baik. Kalau dibilang satu pun tidak ada, ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Jews dan Gentiles. Dan dari mana saya mendapatkan kata tidak ada ini? Kita baca di Yesaya 64 ayat 6, kalau kamu pikir ada satu yang righteous, dan saya sudah jawab tadi di Roma 3 ayat 10, bahwa tidak ada, dan kalau kamu pikir ada, semua righteousness-nya adalah kain lara, atau satunya yang ada, itu righteousness-nya adalah kain lara. Kita lanjut di Roma 7 ayat 12. Hukum itu baik, dan kita gabungkan ke Roma 3 ayat 12. Semua sudah keluar jalan, tidak ada yang berbuat baik. Artinya, kalau hukum itu baik, dan tidak ada yang berbuat baik, artinya tidak ada yang menurut hukum. Dan kita lanjut lagi baca ke Roma 7 ayat 18. Di dalam saya tidak ada yang baik. Artinya, kalau di dalam saya tidak ada yang baik, semua yang di dalam saya bertentangan dengan hukum. Dan yang baik ini lawannya adalah dosa. Dan lawannya yang baik ada di dalam saya. Artinya, lawannya hukum ada di dalam saya. Artinya, di dalam saya ada dosa. Dan kita baca lagi. Dan yang tidak baik ini, yang adalah lawannya glory, good, and righteous, ada di dalam flesh. Dan di Roma 7 ayat 17 dikatakan dosa yang ada di dalam saya. Kalau tadi dikatakan satu pun tidak ada yang righteous, tidak ada yang baik, itu bicara tentang Jews and Gentiles. Kalau berbicara tentang flesh, Jews dan Gentiles sudah pasti ada dosa. Karena kalau tidak berdosa, tidak perlu ada dosa di dalam flesh. Walau tetap ada fleshnya, tapi tidak ada dosa. Tetapi flesh yang dihubungkan dengan Jews dan Gentiles sudah pasti ada dosa, karena Jews dan Gentiles tidak ada satupun yang baik di antara mereka. Jadi mari kita lanjut lagi. Di dalam saya tidak ada yang baik, dan yang baik adalah hukum. Artinya, di dalam saya tidak ada hukum. Artinya, di dalam saya tidak ada kemampuan untuk menurut hukum, atau keahlian saya melanggar hukum atau berdosa. Artinya, di dalam saya ada dosa, dan dosa ini adalah lawannya menurut hukum. Kita lanjut ke Roma 8 ayat 3. Apa yang hukum tidak bisa lakukan? Mari kita lihat penjelasan yang sebelumnya, bahwa semua tidak bisa ada yang berbuat baik, sedangkan hukum itu baik. Artinya, hukum tidak bisa bilang saya baik, atau hukum tidak pernah bisa bilang saya baik. Artinya, hukum itu tidak pernah bisa menolong saya untuk berbuat baik. Jadi, kalau orang bisa dibilang baik, itu tidak tergantung dari hukum. Dan kenapa hukum tidak bisa tolong orang itu bisa berbuat baik? Buktinya hukum selalu bilang tidak baik ke orang tersebut. Dan hukum ini seperti cermin yang hanya tunjukkan apa yang di wajah kita. Jadi, hukum tidak bisa bilang orang itu baik karena orang itu tidak baik. Dan mari kita lanjut baca di Roma 8 ayat 3, kata-kata selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu lemah. Kenapa hukum tidak bisa bilang orang itu baik? Karena hukum lemah. Artinya kata-kata ini menjelaskan bahwa hukumlah yang bertanggung jawab akan orang itu tidak baik.
Dari mana kita tahu bahwa hukum yang lemah itu adalah karena tidak bisa bilang orang itu baik? Karena konteks ayat di Roma 7 ayat 18. Karena orang tersebut tidak bisa ditemukan yang baik, sehingga hukum bilang orang itu tidak baik. Dan kita bisa menyimpulkan ini karena ini semua berlaku di Jews and Gentiles. Atau ini tidak hanya berlaku dalam satu kasus saja, tapi ini berlaku untuk semua Jews and Gentiles. Jadi, karena hukum selalu tidak bisa bilang yang baik, atau hukum selalu bilang yang tidak baik, itu buktinya bahwa hukum tidak bisa menolong dia untuk berbuat yang baik. Karena kalau bisa tolong, artinya tidak selalu bilang yang baik. Artinya, hukum tidak bisa rubah isi hati kamu. Hukum cuma bilang apa yang ada di dalam isi hati kamu. Mari kita lanjut baca Roma 8 ayat 3. Apa yang hukum tidak bisa lakukan? Hukum lemah. Artinya tadi kita punya kesimpulan bertanggung jawab untuk orang itu tidak baik dong. Karena kalau hukum kuat artinya bisa rubah isi hati. Tetapi kalau kita baca lanjut ayatnya, dikatakan hukum itu lemah melalui daging. Jadi kata daging ini harus diikut sertakan dalam penjelasan hukum lemah. Artinya yang membuat hukum lemah adalah daging. Artinya daging lebih kuat dong dari hukum. Nah, mari kita pinjam PCI bahwa hukum itu kuat. Artinya, ketika dikatakan hukum itu dilemahkan, bukan artinya hukum yang kuat itu lemah. Atau saya tidak bilang bahwa yang kuat jadi lemah. Jadi waktu dibilang hukum dilemahkan, yang kuat tetap kuat atau hukum tetap kuat. Jadi apa lemahnya yang saya belum ketahui? Yang paling penting waktu digunakan kata lemah, itu bukan artinya bahwa hukum lemah karena hukum kuat. Jadi apa yang dilemahkan? Orang ini punya kelemahan. Dan kelemahan inilah yang membuat orang itu tidak bisa dibilang baik oleh hukum. Jadi pertanyaannya dalam hal apa hukum lemah? Hukum lemah dalam hal tidak bisa menolong orang itu supaya tidak lemah. Atau hukum lemah dalam melakukan yang bukan fungsinya, yaitu menolong orang tersebut supaya tidak lemah. Jadi kalau hukum disuruh buat apa yang adalah fungsi hukum, hukum bisa melakukannya, atau hukum kuat. Tetapi ketika hukum disuruh melakukan apa yang bukan fungsinya, hukum lemah.